Terus terang cukup lama, selama 8 jam, dan kita lakukan hati-hati sekali. Sangat hati-hati sekali. Nanti Pak Kepala Basarnas yang akan menjelaskan teknis pelaksanaan kehati-hatian kita dalam melaksanakan evakuasi dari korban. Evakuasi dari kereta Bromo Anggrek itu telah kami lakukan. Jadi semua rangkaian sebanyak 12 gerbong itu telah kami lakukan evakuasi ke stasiun Bekasi. Dan selanjutnya kami juga sudah siap untuk melakukan evakuasi dari lokomotif yang ada pada kereta Bromo Anggrek tersebut. Dan kami berkoordinasi dengan Basarnas untuk menimbang atau mempertimbangkan aspek-aspek kehati-hatian dan keselamatan dari korban yang masih terperangkap di dalam kereta. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jalur hilir telah dibuka untuk operasional kereta, walaupun komuter lain belum bisa kami operasikan untuk naik dan turun di stasiun Bekasi Timur ini. Untuk komuter lain kami batasi sampai di stasiun Bekasi. Seperti yang saya sampaikan juga, kami mengadakan posko tanggap darurat di stasiun ini dan melalui call center 121-nya kami. Ada apa-apa, silahkan keluarga dari korban silahkan bisa menghubungi call center 121 atau mengunjungi posko tanggap darurat kami di stasiun ini. Terima kasih. Mungkin selanjutnya secara teknis Pak Kepala Basarnas, mohon izin. Silakan Pak Kepala Basarnas untuk menyampaikan secara teknis, secara rinci apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan dalam rangka mengevakuasi korban. Silakan Kepala Basarnas. Siap. Terima kasih Pak Wamen dan juga Pak Dirut. Teman-teman media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Basarnas atas nama pemerintah sekali lagi mengucapkan duka yang sangat mendalam atas kejadian yang terjadi pada kecelakaan kereta pada malam hari tadi. Saya sampaikan bahwa kondisi kecelakaan ini membutuhkan penanganan khusus, di mana impact yang terjadi dari kereta Argo Bromo dan juga komuter ini menimbulkan dampak menyatunya dari loko dengan satu gerbong dari komuter, sehingga kami harus melakukan penanganan khusus, melibatkan personel-personel yang memang memiliki kemampuan khusus untuk melakukan ekstrikasi secara teliti dan juga terukur, karena memang ada beberapa korban yang sampai saat ini masih dalam, dan kita sangat mengharapkan bisa kita evakuasi dalam kondisi hidup, namun kondisinya masih dalam jepitan material dari kereta tersebut. Karena itu, bahwa operasi yang kita laksanakan sejak kira-kira 30 menit sejak kejadian sampai sekarang kita laksanakan non-stop, tidak ada henti, dan kita akan menggunakan sip-sipan sehingga seluruh personel yang melakukan tindakan khusus tersebut tidak pernah terjeda dan saat ini masih terus berlangsung. Mohon doanya dari seluruh masyarakat, khususnya juga dari teman-teman media, bahwa apa yang kita lakukan semuanya dalam kondisi terbuka. Kita akan berupaya melakukan yang terbaik untuk bisa mengevakuasi khususnya korban-korban yang kita pertahankan dalam kondisi selamat. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan, Pak Wamen. Terima kasih Pak Dirut, terima kasih Kepala Basarnas atas informasi yang telah diberikan. Berkenan rekan-rekan tetap bersabar, tetap memberitakan hal yang terbaik dan mengingatkan kepada masyarakat untuk mempedomi jalur dalam rangka informasi yang akan disampaikan atau mengkonfirmasi berita yang akan dikonfirmasikan. Untuk itu kami mohon kepada rekan-rekan media bisa menyampaikan ini kepada publik. Sekali lagi atas nama pemerintah, Kementerian Perhubungan dan Kereta Api, kami akan mencoba semaksimal mungkin tetap memberikan pelayanan
Apabila dalam pelayanan agak sedikit terganggu seperti kegiatan rutin, kami mohon maaf. Ini dikarenakan memang kami sedang fokus dalam penanganan evakuasi yang secepatnya ingin kita segera selesaikan. Terakhir kami mohon doa restu, semoga ini bisa selesai sebelum siang hari. Selanjutnya akan ada update lagi kira-kira 2-3 jam ya Pak Dirut, Pak ini ya. Mudah-mudahan 2-3 jam kemudian evakuasi bisa segera kita selesaikan. Demikian rekan-rekan media, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, untuk korban dari KAI tidak ada. Ya, alhamdulillah Pak Kepala Untuk Basarnas. korban yang saat ini masih dalam kondisi hidup, alhamdulillah masih bisa berkomunikasi dengan baik. Sehingga dari medis selalu mendampingi untuk memberikan tindakan-tindakan setiap ada perubahan. Dan tindakan ekstraksi oleh tim SAR khususnya dari Basarnas Special Group tetap kita laksanakan semaksimal mungkin. Mungkin itu. Terjawab ya. Ada yang lagi yang lain? Silakan Pak Kepala Basarnas. Iya, secara teknis alhamdulillah tadi untuk rangkaian dari kereta api sudah yang dari Argo Bromo sudah bisa kita tarik, dan saat ini tinggal loko yang ada yang di dalam gerbong komputer. Saat ini memang belum kita laksanakan penarikan karena kita akan memprioritaskan 3 korban yang sedang dalam proses ekstrikasi. Dari situ nanti setelah itu kita akan lakukan penarikan untuk meyakinkan bahwa seluruh isi dari kereta kita yakinkan bahwa seluruh korban sudah bisa dievakuasi. Itu yang akan kita lakukan. Ada lagi yang lain teman-teman? Cukup ya? Oke, terima kasih rekan-rekan. Nanti kita ketemu di update berikutnya. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tetap semangat ya. Informasi terakhir, yang 3 korban yang hidup alhamdulillah sudah terangkat semua. Sudah keluar. Kita melihat memang masih ada korban, namun kita akan yakinkan kita akan ke bawah. Barusan yang terevakuasi 3. Terevakuasi. Kita hanya menyerahkannya ke tim medis. Nanti secara teknis ya, Pak ya? Dari medis Pak, nanti akan. berarti sisa berapa yang masih terjebak? Kita belum bisa memastikan, tapi yang pasti bahwa seluruh gerbong kereta akan kita benar-benar periksa untuk meyakinkan bahwa seluruh korban bisa kita Yang evakuasi. terinfokan sama pemirsa berarti 3 orang masih terperangkap, Pak. Sudah. Yang Dari sudah. berarti sudah clear. 3 hidup sudah berhasil kita evakuasi. Berarti sisa 2, Pak. Saya tidak mengatakan itu, tapi kita akan meyakinkan apakah masih ada sisa korban di dalam rangkaian kereta. Masih Ya. dicek lagi, Pak. Oke ya teman-teman ya. Korban yang terhimpit hingga kini pemirsa masih dalam proses evakuasi. Dalam video yang beredar, korban masih dalam keadaan sadar. Petugas pun terus berusaha untuk menyelamatkan korban. Proses evakuasi pun terkendala, menguatnya material baja yang mengunci bagian gerbong. Posisi gerbong pun tak digeser demi menjaga keselamatan korban yang masih terjepit. Ya pemirsa, petugas SAR gabungan juga berhasil mengevakuasi 1 lagi korban selamat atas nama Nurul. Korban langsung dibawa untuk mendapatkan perawatan di RSUD Kota Bekasi. Tim Search and Rescue gabungan terus bekerja keras selama lebih dari 7 jam untuk mengevakuasi korban tabrakan Argo Bromo dan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Jelang azan subuh tadi pemirsa, petugas SAR gabungan berhasil mengevakuasi
Satu lagi korban selamat dari dalam kereta yang ringsek. Korban selamat berjenis kelamin perempuan atas nama Nurul. Korban langsung dibawa ke RSUD Kota Bekasi untuk mendapatkan perawatan. Ya, pemirsa, petugas Basarnas masih berupaya mengevakuasi korban yang terjepit di dalam gerbong KRL. Dengan alat khusus, petugas terpaksa memotong bagian gerbong supaya korban dapat dievakuasi dengan selamat. Pemirsa, berikut ini video petugas Basarnas melakukan evakuasi korban penumpang KRL yang terjepit di gerbong KRL. Dengan menggunakan alat khusus, petugas memotong bagian gerbong KRL untuk bisa mempermudah evakuasi korban yang terjepit. Dari video pemirsa, terlihat ada 3 korban dalam keadaan selamat ini terjepit dan terpaksa. Dengan hati-hati petugas perlahan memotong rangkaian gerbong supaya dapat keluar dengan selamat. Mundur. Pak polisi, tolong dibantu untuk teman-teman ini. Dimundurkan dulu, mundur. Dan pemirsa, kami akan pantau kembali pemirsa situasi terkini langsung dari stasiun Bekasi Timur. Ada rekan kami Rahmat Hidayat di lokasi. Halo, selamat pagi rekan Rahmat Hidayat. Ya, Kang. Ya. Dapat kami laporkan pagi hari ini petugas gabungan masih melakukan proses evakuasi korban yang masih terjepit di gerbong. Untuk mengetahui situasi terkini di stasiun Bekasi pun kami akan mengajak pemirsa ke lokasi di mana petugas gabungan masih melakukan proses evakuasi. Dari data 7 korban yang terjepit di dalam gerbong sejak dari pukul 4 malam tadi sudah dapat 5 korban yang dievakuasi ke sejumlah rumah sakit yang ada di Kota Bekasi. Dari total keseluruhannya masih ada sekitar 2 korban yang masih berada di dalam gerbong kereta api. Hingga kini petugas gabungan pun masih melakukan proses evakuasi korban yang berada di gerbong tersebut. Selain itu, terpantau pun masih terdapat sejumlah warga yang masih tetap mendatangi lokasi posko pengaduan yang didirikan oleh pihak PT KAI di depan pintu masuk stasiun Bekasi Timur ini. Hingga pagi hari ini pun masih terpantau sejumlah mobil ambulan yang masih bersiaga di sekitar stasiun Bekasi Timur ini untuk melakukan evakuasi sejumlah korban yang masih berada di gerbong kereta ini. Demikian, Bram. Rahmat, informasi dari Anda terakhir ada 2 korban yang hingga saat ini masih terjepit. Bagaimana kondisi mereka di sana, rekan Rahmat? Sejauh ini pun untuk 2 korban sendiri masih dilakukan proses evakuasi. Namun petugas pun nampak kesulitan karena posisi korban itu persis berada di antara gerbong kereta Argo Bromo Anggrek dan gerbong KRL yang tertabrak dari belakang ini. Namun demikian, petugas gabungan terus melakukan upaya evakuasi terhadap korban yang masih berada di dalam gerbong tersebut. Demikian, Bram. Oke, ini sudah hampir kurang lebih 9 jam korban terjebak di dalam gerbong. Dan apa kendala dari para petugas Basarnas di sana dalam evakuasi para korban, rekan Rahmat? Sejauh ini dari pantauan kami di lokasi, kendala dari petugas sendiri pun karena posisi gerbong lokomotif yang masuk ke dalam gerbong belakang persisnya merupakan gerbong khusus perempuan. Dari total korban sendiri kebanyakan merupakan perempuan. Demikian, Ram. Yang saat ini masih terjebak dalam gerbong sudah diketahui, rekan Rahmat? Ya, Bram.
Ya, Rahmat, bisa mendengar suara saya, Rahmat? Ya, Pram. Rahmat, identitas kedua korban saat ini sudah diketahui kah? Sejauh ini untuk dua korban yang masih diduga masih terjepit di dalam ini, kami pun belum mendapat kepastian data dari korban sendiri. Namun demikian, petugas dari PT KAI pun masih tetap melakukan pendataan sejumlah korban-korban yang diperkirakan masih ada di dalam sendiri. Meski demikian, warga-warga korban pun nampak kebingungan lantaran masih data-data yang ini belum terlalu pasti yang didapat sendiri. Demikian, Bram. Oke, ini lokasi kecelakaan berada di perlintasan di Bekasi Timur. Rekan Rahmat, artinya apakah stasiun Bekasi Timur hingga pagi ini tidak bisa beroperasi? Ya, untuk sejauh ini dari pantauan kami langsung di lokasi untuk pekerjaan penumpang untuk sementara ini nonaktifkan. Untuk hal ini dilakukan untuk mempermudah proses evakuasi petugas. Dan nanti terlihat rangkaian kereta pun masih terdapat di rel persisnya di rel 1 ini. Demikian, Pram. Oke, rekan Rahmat, kami juga mendapat informasi dari para pengguna KRL hingga pagi ini masih kebingungan untuk mencapai ke kota Jakarta dari kawasan di sana. Apakah memang ada peralihan jalur rel kereta di sana untuk menuju Jakarta dan sebaliknya? Untuk data yang kami dapat sendiri bahwa penumpang KRL sementara untuk dari Cikarang ini sementara dialihkan ke stasiun Kota Bekasi. Dan untuk aktivitas di stasiun Bekasi Timur sendiri pun masih terpantau sejumlah petugas yang tetap melakukan proses evakuasi. Selain itu terpantau sejumlah teknisi dari pihak PT KAI pun masih tetap melakukan proses evakuasi rangkaian yang ada di rel tersebut. Demikian, Bram. Oke, artinya seluruh rangkaian kereta yang akan dari Bekasi menuju Jakarta ini hanya berawal dari Bekasi, stasiun Bekasi, seperti itu, rekan Rahmat? Ya, benar, Bram. Artinya dari Cibitung, Cikarang tidak bisa melalui kereta untuk menuju ke Bekasi, tidak bisa? Ya, untuk para penumpang yang dari Cikarang, Cibitung maupun di stasiun Tambun, untuk sementara ini dialihkan ke stasiun Bekasi Kota. Hal ini untuk mempermudah petugas melakukan proses evakuasi korban yang masih terjepit di rangkaian tersebut. Seperti yang nampak terlihat dari dalam layar kaca Anda ini, sejumlah petugas pun masih melakukan proses evakuasi serta melakukan menarik lokomotif yang masih terpantau menabrak di rel tersebut, Pram. Oke, baik. Ya, rekan Rahmat, ini informasi di awal dikatakan bahwa ini disebabkan karena adanya taksi yang ditabrak oleh KRL saat itu. Nah, saat ini kondisi perlintasan dengan palang pintu tersebut apakah berimbas pada kemacetan lalu lintas di sekitarnya? Sejauh itu memang palang pintu tersebut memang tidak di perlintasan itu tidak berpalang pintu. Tidak berpalang sejak pintu. Lama. Sejak lama. Nah, sekarang kondisi seperti apa di sana? Apakah bodi kereta masih ada di sana? Sementara ini bodi kereta masih menutup di sana. Apakah ada berimbas pada kemacetan di sekitar sana, rekan Rahmat? Untuk bodi kereta sendiri pun tidak ada di perlintasan kereta atau tepatnya di perlintasan Ampera. Tidak namun menutup ya? Ya, Pram. Oke, artinya saat ini hanya tersisa gerbong yang saat ini sedang bermasalah saat ini di perlintasan Bekasi Timur. Hanya satu gerbong saja? Ya, untuk seluruh rangkaian pun masih terpantau masih tetap utuh. Namun petugas gabungan masih tetap fokus di mana lokomotif itu yang menerjang bagian rangkaian belakang KRL. Demikian, Bram. Oke, baik, Rahmat. Ini informasi tadi Anda katakan bahwa di perlintasan kereta tersebut sudah lama tidak tersedia palang pintu. Nah, ini untuk kronologi pasti sebenarnya apakah ini karena mobil taksi yang menerobos atau mobil taksi yang saat itu mogok kemudian ketabrak KRL atau seperti apa, rekan Rahmat? Ya, berdasarkan data yang kami dapat bahwa taksi tersebut
mogok di tengah-tengah perlintasan dan sempat terserempet kereta KRL yang berada ada KRL yang dari Cikarang menuju arah Bekasi. Sedangkan untuk kereta yang KRL komuter yang tertabrak ini sedang berhenti di stasiun Bekasi Timur, sehingga tiba-tiba dari arah belakang KRL tersebut ditabrak oleh kereta Argo Bromo. Demikian. Artinya rekan Rahmat, ini kereta ditabrak sedang menunggu di depan lagi kemudian ada rangkaian kereta yang karena ada taksi. Seperti itu, ada 2 rangkaian kereta sebenarnya di situ. Ya, untuk rangkaian yang tertabrak ini sedang berhenti karena ada kereta yang taksi yang tertabrak oleh kereta komuter lain yang dari arah Cikarang. Demikian. Ya. Rekan Rahmat, ini ada taksi yang tadi Anda katakan terserempet kereta. Apakah artinya taksi tersebut menyerobot atau seperti apa? Ya, berdasarkan data wawancara kami dari warga tersebut bahwa taksi tersebut menerobos perlintasan tanpa palang pintu, sedangkan warga pun sudah memberikan aba-aba, namun tiba-tiba taksi tersebut mogok di perlintasan Ampera. Baik, saat itu taksi diduga berupaya menerobos, kemudian terserempet, kemudian terjadi kendala pada mesin mobil yang akhirnya mogok. Seperti itu rekan Rahmat? Ya, benar, Pram. Oke, apakah saat itu tidak ada petugas yang berjaga? Ya, gimana Pak? Adakah, ini kan tidak ada palang pintu di sana, apakah ada petugas yang berjaga juga di sana sebelumnya untuk mengimbau taksi tersebut tidak menerobos? Ya, bahwa perlintasan tersebut memang sudah lama tidak, bahwa perlintasan tersebut tidak ada palang pintu dan tidak ada petugas yang menjaga itu. Untuk lalu lalang kendaraan pun dijaga oleh para warga yang merupakan relawan sipil. Tidak hanya itu, selain di Ampera pun tidak jauh dari lokasi tersebut ada perlintasan yang tanpa berpintu juga, yaitu di perlintasan Bulak Kapal. Demikian, Pram. Oke, rekan Rahmat, kita kembali ke proses evakuasi. Rekan Rahmat, ini masih tersisa ada 2 orang. Nah, ini cukup lama sekali rekan Rahmat, dari sudah kurang lebih 9 jam mereka terjebak di dalam kereta. Ini ada penanganan khusus nggak untuk para korban, untuk upaya keselamatan mereka? Ya, untuk korban yang masih terjebak di dalam rangkaian tersebut, petugas gabungan pun masih melakukan proses evakuasi, dan untuk korban yang terpantau masih terlihat masih bernapas pun petugas pun langsung membawa oksigen karena korban sudah terlalu lama berada di dalam rangkaian tersebut. Demikian, Pram. Oke, ini kami juga mendapatkan visual terkini terkait dari proses evakuasi di depan gerbong rekan Rahmat. Nah, mungkin apakah tadi rekan Rahmat juga sempat melihat kondisi korban yang terjepit di dalam? Ya, Pram, dari pantauan kami dari pukul 4 malam tadi hingga pagi hari ini, sejumlah korban yang sebelumnya terjepit di rangkaian tersebut sudah dilakukan evakuasi berjumlah sekitar 5. Dan untuk sejauh ini data yang kami dapat pun masih terdapat 2 korban yang masih berada di rangkaian. Hingga kini pun dari petugas pun masih melakukan proses evakuasi. Demikian, Pram. Oke, ini masih menyisakan 2 korban yang selamat dan tapi masih terjebak di sana. Apakah ada pantauan Anda di sana keluarga yang berdatangan ke sana untuk menjemput keluarganya? Ya, sejauh ini di pantauan kami di posko pengaduan yang didirikan oleh pihak PT KAI di depan pintu masuk stasiun Bekasi Timur ini terlihat sejumlah warga maupun keluarga dari korban pun masih terus berdatangan untuk mengetahui keberadaan dari korban yang mengalami kecelakaan ini. Demikian, Pram. Dari keluarga korban yang berdatangan tadi, rekan Rahmat sempat berbincang langsung nggak dengan mereka? Ya, seperti yang dari perbincangan kami dengan salah satu warga yang merupakan warga dari Cibitung, hingga pagi hari ini mereka pun belum bisa memastikan di mana keberadaan
keluarganya. Karena sudah dilakukan pengecekan di sejumlah rumah sakit, mereka pun belum mendapatkan keberadaan keluarga tersebut. Oleh karena itu pun keluarga masih menunggu di pos pengaduan. Demikian, Bram. Hingga sejauh ini rekan Rahmat, apakah dapat dipastikan hanya tinggal 2 korban yang sedang selamat, yang sedang terjebak di sana dalam satu gerbong? Apakah masih ada dugaan ada korban lain yang belum diketahui keberadaannya? Ya, berdasarkan data terakhir dari keterangan pihak PT KAI, ada sejumlah 7 korban. Namun dari pantauan kami sendiri dari sejak pukul 4 pagi hingga hari ini, pagi ini, sudah ada 5 korban yang dilakukan evakuasi ke sejumlah rumah sakit yang ada di Kota Bekasi. Jadi total yang kami dapat data terakhir itu diperkirakan masih ada terdapat 2 korban lagi. Demikian, Pram. Oke, dipastikan tinggal menyisakan 2 korban selamat yang saat ini tengah dalam proses evakuasi di sana. Nah, hingga pagi hari ini, rekan Rahmat, berapa total jumlah korban yang telah tewas? Karena kami mengingat tadi jam 6 pagi, 5 korban tewas diinformasikan. Ya, benar, Pram. Dari data terakhir pun kami masih mendapatkan yang korban yang meninggal ini terdapat 5 korban. Sedangkan untuk korban yang luka-luka masih terdapat di sejumlah rumah sakit itu masih sekitar 44 korban. Itu pun kami terus memantau perkembangan dari pihak PT KAI yang masih menunggu pihak-pihak keluarga yang masih terus berdatangan di posko pengaduan ini. Demikian, Pram. Oke, 5 orang tewas sementara 44 korban luka. Saat ini tengah dirawat di rumah sakit mana, rekan Rahmat, di daerah sana? Ya, sejauh ini para korban pun masih tersebar di sejumlah rumah sakit yang ada di Kota Bekasi. Ya, salah satunya itu di Rumah Sakit RSUD Kota Bekasi, Rumah Sakit Primaya Kota Bekasi, serta sejumlah rumah-rumah sakit lainnya yang ada di Kota Bekasi. Demikian, Bram. Ya, dari seluruh korban ada 44 korban luka di sana. Anda mendapat kabar, apakah ada juga mendapat kabar bahwa kondisi terkini mereka saat ini seperti apa? Apakah ada yang dalam kondisi kritis? Ya, untuk sejauh ini pun kami akan mendekat di lokasi rangkaian yang ada di gerbong yang tertabrak ini. Untuk itu pun kami untuk memastikan, nah ini Pram, lokasi lokomotif yang masih terlihat masuk ke dalam gerbong yang ada di belakang tersebut. Begini suasananya, Pram. Oke, kalau Anda prediksi rekan Rahmat Hidayat ini mengingat proses evakuasi masih terus berjalan, ini hingga pukul berapa pantauan Anda proses evakuasi diperkirakan selesai? Kami untuk proses selesainya kami pun belum bisa memastikan karena dari pantauan pun terlihat petugas gabungan masih melakukan proses evakuasi. Karena dari terlihat gerbong yang cukup parah itu berada di gerbong paling belakang. Hingga lokomotif pun terpantau masuk ke dalam gerbong. Demikian, Pram. Kondisi cuaca hingga saat ini seperti apa di sana? Apakah menghambat dari proses evakuasi, rekan Rahmat? Sejauh ini dari pantauan cuaca di lokasi sendiri terpantau hujan cukup deras sejak dari pagi tadi hingga pagi hari ini. Demikian, Pram. Oke, ini keluarga tadi Anda katakan juga berdatangan di sana, rekan Rahmat. Apakah memang ada posko khusus yang disediakan untuk keluarga korban? Ya, untuk sejauh ini terlihat petugas PT KAI pun mendirikan posko pengaduan serta posko informasi yang berada di depan pintu masuk stasiun Bekasi Timur. Pihak PT KAI pun menghimbau kepada warga yang merasa kehilangan atau belum mendapatkan kabarnya untuk segera melaporkan ke posko pengaduan yang ada di PT KAI ini. Demikian, Bram. Iya, rekan Rahmat, ini dari kondisi ala visual yang Anda kirimkan ke kami saat ini, rekan Rahmat. Ini kalau Anda bisa jelaskan, apakah benar ini ada kereta api jarak jauh ini menembus langsung ke bagian gerbong dari KRL? Ya, benar, Pram. Dari pantauan kami langsung di lokasi ini terlihat lokomotif pun menerjang gerbong bagian belakang. Sehingga terlihat cukup parah. Di mana sebelumnya terdapat sejumlah penumpang komuter lain yang saat itu sedang menunggu di stasiun Bekasi Timur.
Demikian, Bram. Ya, jadi artinya dari gambar Anda dikirimkan ini setengah gerbong ini telah dimasuki oleh bodi dari kereta api Argo Bromo. Benar demikian, rekan Rahmat? Ya, benar, Bram. Oke, kalau sejauh ini dari korban luka kebanyakan ada dari pihak KRL. Bagaimana dari kereta api Argo seperti apa? Adakah korban dari sana, rekan Rahmat? Sejauh ini berdasarkan hasil wawancara kami dari pihak PT KAI, dari 200 penumpang kereta Argo Bromo sendiri dalam kondisi selamat. Dan mayoritas memang korban-korban sendiri merupakan yang berada di kereta komuter lain ini. Demikian, Bram. Oke, artinya ini gangguan perjalanan bagi mereka untuk menggunakan kereta api Argo Bromo, ada gangguan? Apakah mereka dialihkan atau seperti apa, rekan Rahmat? Sejauh ini pasca kejadian pun sejumlah penumpang pun sudah dilakukan evakuasi ke stasiun Gambir untuk melanjutkan perjalanan ke menggunakan moda transportasi lainnya. Demikian, Bram. Oke, namun dapat dipastikan tidak ada korban luka ataupun jiwa dari pengguna atau penumpang dari kereta api? Ya, dari 240 penumpang yang terdaftar di kereta api atau anggrek ini tidak ada yang mengalami luka. Karena posisi mereka itu ada di gerbong pertama. Demikian, Bram. Oke, rekan Rahmat, kalau dari video yang beredar di sosial media detik-detik pasca kecelakaan tabrakan antara Argo Bromo dengan KRL ini, kami juga mendapatkan gambaran bahwa banyak juga ada beberapa korban yang tergeletak di pinggiran tunggu kereta KRL. Apakah ini memang korban yang sedang menunggu kereta KRL datang atau memang dari korban-korban dari KRL? Ya, bahwa kereta sebelumnya karena kereta tersebut KRL tersebut berhenti karena ada kecelakaan di perlintasan, mereka pun sempat keluar dari gerbong. Namun sebagian lagi masuk ke dalam gerbong. Tak lama kemudian tiba-tiba kereta dari belakang menerjang KRL tersebut. Demikian. Oke, baik. Kalau hingga sejauh ini rekan Rahmat Hidayat, ini ada nggak warga yang datang langsung ke sana dan belum mengetahui keberadaan anggota keluarganya saat ini masih hilang? Ya, masih terlihat jumlah warga pun masih terus berdatangan di posko-posko pengaduan yang didirikan di depan pintu masuk stasiun Bekasi Timur. Hingga saat ini pun petugas dari pihak PT KAI pun masih melakukan proses evakuasi dengan menggunakan mesin lift. Karena kondisi ini pun dilakukan karena lock sendiri terjepit antara gerbong kereta api KRL. Kalau sejauh ini rekan Rahmat dari pihak kepolisian, adakah keterangan sementara di pihak kepolisian atau KAI mengenai dugaan awal dari penyebab kecelakaan ini? Dan untuk dugaan sendiri pun kami belum bisa memastikan, namun pihak PT KAI pun sudah melakukan berkoordinasi dengan pihak KNKT. Demikian, Abram. Oke, kalau sejauh ini rekan Rahmat, adakah imbauan dari petugas kepada masyarakat terkait adanya area sekitar lokasi kejadian dan layanan transportasi pada pagi ini sudah mereka imbaukan? Ya, sejumlah petugas dari kepolisian maupun dari TNI pun sudah melakukan pengimbauan kepada warga sekitar agar tidak mendekat. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses evakuasi petugas yang terus hingga kini masih terus melakukan yang diduga masih terjepit antara lock dengan gerbong terakhir KRL komuter lain. Demikian, Pram. Oke, terakhir rekan Rahmat Hidayat, dari pandangan terakhir Anda saat ini, apakah proses evakuasi dari dua korban saat ini masih tengah berlangsung di sana? Ya, untuk proses evakuasi pun masih terus berlangsung karena posisi lock sendiri yang terjepit antara rangkaian komuter lain bagian belakang sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan proses evakuasi. Namun demikian petugas tetap berusaha untuk melakukan proses evakuasi sendiri. Demikian, Pram. Oke, baik, Rahmat Hidayat, kami masih menanti update terbaru dari Anda khususnya untuk proses evakuasi dua korban yang saat ini masih tengah terjepit di gerbong KRL. Terima kasih, Rahmat. Kami masih akan segera menghubungi Anda sesaat lagi. Terima kasih.
Ya pemirsa, kami juga mendapatkan video amatir dari kesaksian warga yang menceritakan awal mula kejadian tabrakan KA Bromo Anggrek dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Dan berikut videonya. Ceritanya kereta ini nabrak mobil di penyeberangan rel itu, dah. Nah, terus kereta yang ini lagi nurunin penumpang. Tadi ini nabrak. Jadi dia nggak mau jalan dulu karena di sini orang rame yang nabrak mobil ini. Dia habis nurunin penumpang, dia diam dulu di situ, berhenti. Nah, sementara kereta cepat dari belakang ada, ditabraklah dia. Padahal penumpangnya lagi banyak di dalam, arah ke Cikarang. Ditabrak kereta cepat inilah penumpangnya banyaklah, korban itu di atas sudah berdarah-darah semua, ada yang meninggal, nggak tahu lagi aku berapa itu, jantungan aku. Ya pemirsa, hingga kini stasiun Bekasi Timur masih ditutup. Penumpang yang ingin ke Jakarta harus melalui stasiun Bekasi. Pemirsa, kecelakaan antara kereta cepat Argo Bromo